bagaimana kesadaran membuka pintu ke dimensi yang lebih tinggi. Di puncak kariernya sebagai ahli bedah saraf ternama, Dr. Eben Alexander percaya bahwa ia memahami otak dan kesadaran manusia. Namun, sebuah infeksi bakteri langka mengubah segalanya. Pada 10 November 2008, ia jatuh koma selama 7 hari. Dalam kondisi di mana hampir tak ada aktivitas otak yang terdeteksi. Tapi yang terjadi justru menantang logika medis yang ia pelajari selama puluhan tahun. Dalam kondisi koma, kesadarannya tidak padam, justru menjelajah ke suatu tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saya berada di antara awan-awan besar berwarna merah muda dan putih, di bawah langit biru hitam yang dalam. Tulisnya dalam buku A Proof of Heaven. Makhluk berkilauan berterbangan di atas saya, meninggalkan jejak cahaya seperti pita panjang di langit. Pengalaman ini bukanlah hal yang asing bagi sebagian kecil manusia. Studi dari Dr. Samparnia dan Dr. Pim van Lommel menunjukkan bahwa hingga 29% orang yang mengalami near-death experience atau NDE menggambarkan dimensi lain yang indah dan penuh cahaya. Mereka melaporkan pertemuan dengan makhluk bercahaya, melewati terowongan panjang, dan bahkan meninjau seluruh hidup mereka seolah menonton film dari sudut pandang orang lain. Tapi, apa sebenarnya yang mereka lihat? Apakah ini hanya ilusi otak yang sekarat? Atau jendela menuju realitas yang lebih tinggi? Di ranah fisika, teori, Dawai dan teori M menawarkan kemungkinan mengejutkan bahwa kita hidup dalam multiverse, dunia dengan 10 bahkan 11 dimensi. Dimensi ini tidak dapat kita lihat, namun bisa jadi mereka ada di sekitar kita. Teori ini menyatukan seluruh gaya dasar alam dalam simfoni kosmik partikel subatomik yang bergetar seperti dawai biola. Didas John Burke menganalogikannya seperti hidup di dalam lukisan 2 dimensi. Ketika kesadaran terlepas dari batas tubuh, kita keluar dari lukisan itu dan melihat dunia dari perspektif 3 dimensi yang lebih tinggi. Mungkinkah NDE adalah saat di mana kesadaran kita menyentuh dimensi lain? Studi terbaru menunjukkan lonjakan gelombang gamma, frekuensi otak tertinggi pada orang yang sedang sekarat, justru saat otak mereka kehilangan oksigen. Sebuah ledakan aktivitas. Dari mana datangnya? Dr. Eben Alexander percaya otak kita bukan pusat kesadaran, tetapi penerima sinyal dari realitas yang lebih dalam. Bukan hanya kesadaran setelah kematian, bahkan sebelum kelahiran, beberapa anak mengingat berasal dari atas awan berwarna-warni. Hidup bersama malaikat dan peri sebelum memilih ibu mereka di bumi. Anak-anak ini menggambarkan detail yang tak mungkin mereka ketahui dan seringkali dikonfirmasi oleh orang tua mereka. Semua ini menuntun kita pada satu pertanyaan mendasar. Apakah kesadaran manusia adalah entitas yang melampaui ruang dan waktu? Dr. Michael Pravica dari Universitas Nevada berkata, "Saya bisa menjelaskan hampir segalanya kecuali kesadaran. Mungkin untuk memahami siapa kita sebenarnya, kita harus berani menengok ke balik tirai dimensi. Mungkin kesadaran adalah kunci menuju rumah sejati kita. Tempat di mana kehidupan dimulai dan berakhir dalam satu lingkaran abadi." Dapatkan artikel-artikel menarik seputar hal di koran Epoch Time Indonesia. Klik link di deskripsi